إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada hari ini kita semua diberikan kesehatan ya Bu. Alhamdulillah, Allah izinkan kita hari ini bisa memasuki hari ke-17 di bulan Ramadan. Alhamdulillah. Salawat berserta salam marilah kita sanjungkan junjungan kita Nabi Allah Muhammad Sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan syafaat beliau di yaumul qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, mohon izin gurunda kita semua, mohon izin terima kasih untuk waktu dan kesempatan silaturahim yang sudah diberikan. Semoga kebersamaan kita hari ini bisa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah kita semua kelak dikumpulkan di jannahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bu, kita semua pengen masuk surga Bu. Kita harus kenalan dulu Bu sama ciri-cirinya, siapa saja orang-orang yang akan masuk surga, siapakah saja golongan orang-orang yang dirindukan oleh surga. Mungkin ada yang coba menjawab adik-adik. Nanti ada uang saku nih 20.000 untuk yang benar menjawabnya. Ya, ada yang mau coba? Ada yang mau coba, silahkan. Ya, ada 4 golongan yang dirindukan oleh surga. Yang pertama, Qalil Quran, yaitu siapa Bu? Para pembaca Quran. Jadi para pembaca Quran yang mempelajari Al-Quran, yang belajar membaca Al-Quran, mentadaburi Al-Quran, dan juga mengamalkan Al-Quran dan mengajarkannya. Pengen gak Bu? Jadi ahlul surga yang dirindukan oleh surga, yang pertama kita harus jadi talil Quran, para pembaca Al-Quran. Kemudian yang kedua siapa Bu? Ada yang mau coba menjawab? Uang sakunya ini belum ada yang dapat nih Umi. Gimana Umi? Ada yang mau jawab? Nah, ya silakan Umi. Yang kedua, golongan orang yang dirindukan oleh surga. Ustazah, kata ibu yang jilbabnya biru sama kayak Ustazah kondang, katanya ahli surga itu adalah orang yang senantiasa melaksanakan ibadah sholat malam. Bagaimana Ustazah? Tepuk tangan buat ibu. Dianggap benar Ibu ya. Yang kedua Bu, kalau yang pertama tadi siapa Bu? Qalil Quran. Yang kedua wa hafizil lisan, yaitu orang-orang yang menjaga lisannya. Bu, hari ini ada nggak yang belum ngomongin orang? Pertanyaannya, ada nggak yang belum ngomongin orang? Waduh, berarti semuanya sudah ngomongin orang. Ya Allah, berarti kita istighfar bareng-bareng ya Bu. Astagfirullah Rabbal baraya. Astagfirullah Bina Qadaya.
istighfar ya Bu. Artinya kita sudah taubat. Kalau kita sudah taubat Bu, jangan kita ulangi lagi ya Bu ya. Kalau ada tetangga yang tiba-tiba datang, Assalamualaikum Bu, membawa berita yang ngajakin kita gibah, kita langsung ucapkan apa Bu? Ya saya lagi puasa, tolong jangan diajak gibah. Itu tadi golongan yang kedua. Nah, golongan yang ketiga, ada yang tahu? Ya belum ada. Oh, tadi baru satu ya Umi yang dapat uang satu. Golongan yang ketiga yaitu masih awam nggak tahu ahli surga nggak tahu. Yaitu orang yang memberi makan orang yang lapar. Artinya apa Bu? Orang yang gemar bersedekah ya Bu. Jadi ahli sedekah. Pengen nggak Bu jadi ahli sedekah? Pengen. Jadi sedekah itu Bu maknanya luas. Bisa pakai apa aja yang kita punya. Kita punya uang boleh sedekah uang. Kita nggak punya uang, punyanya tenaga, boleh sedekah tenaga. Kita nggak kuat uang, nggak kuat tenaga, kuatnya bantuin mikir, sedekah pikiran. Nah itu Bu. Jadi yang ketiga adalah ahli sedekah. Insya Allah ya Bu, semuanya kita jadi ahli sedekah. Nah itu yang ketiga. Kemudian yang keempat Bu, ada yang mau coba jawab? Yang keempat adalah orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Ustazah pengen nanya nih ke adik-adik. Adik-adik siapa yang puasanya masih utuh? Alhamdulillah, Masya Allah. Semuanya insya Allah jadi ahlul surga. Jadi nak, ada 3 macam level puasa. Nah, ada 3 macam kelasnya nih orang-orang yang berpuasa. Kelas yang pertama, level yang pertama adalah puasanya orang-orang yang hanya mendapatkan lapar dan dahaga saja, yang hanya mendapatkan lelah letihnya saja, tetapi tidak menjaga hawa nafsunya. Nah ini, adakah kita salah satu di antaranya yang puasanya kita hanya dapat lapar dan dahaga saja? Jangan deh Bu ya. Kalau bisa kita dapat puasanya yang level yang kedua. Siapa yang puasanya level yang kedua adalah golongan orang-orang yang berpuasa, menahan lapar dan dahaga, dan juga menahan hawa nafsunya. Jadi nahan hawa nafsu amarah ya Bu, bukan hanya menahan lapar dan dahaga saja, tapi nahan hatinya. Supaya apa Bu? Supaya kita enggak mengeluarkan penyakit-penyakit hati. Apa saja Bu penyakit-penyakit hati? Yaitu iri, dengki, hasad, apalagi Bu teman-temannya? Sombong, apalagi Bu? Takabur. Masya Allah banyak ya Bu ya. Jadi jangan sampai hati kita ini punya salah satu penyakit-penyakit hati itu ya Bu. Tadi kita bahas iri dengki tuh. Tadi ada yang paling kenceng Umi bilang iri dengki. Nah, ada yang tahu iri dengki itu apa Bu? Hasad. Orang yang ketika saudaranya mendapatkan nikmat, kita tidak suka. Jadi hati-hati nih Bu, kalau hati kita nih ada tetangga yang beli kulkas, kita yang kedinginan. Ada tetangga yang beli kompor, kita yang kepanasan. Ya Bu, ada tetangga beli motor baru, mobil baru, kitanya masuk ICU. Nah itu ciri-ciri orang yang punya penyakit
Hasan. Ya, alhamdulillah. Mungkin itu saja sedikit dari saya. Semoga yang sedikit ini bisa menghadirkan ziyadatul khair, ziyadatul barokah. Jazakumullah khairan katsiran kepada bunda-bunda semua, ayahanda semua, dan adik-adik semua. Semoga senantiasa Allah limpahkan keberkahan, khususan untuk para ustazah-ustazah kita, para asatizah dan umi-umi kita semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa limpahkan keberkahan, Allah limpahkan kemuliaan dunia akhirat, diberikan rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah, dikaruniai putra-putri yang sholihah. Amin amin ya rabbal alamin. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.